Selamat mendengarkan. Ceklek. Valen membuka pintu kamarnya sangat pelan agar tidak mengundang keributan. Dia berjalan mencari musola di rumah Vino. Setahunya keluarga itu sering sholat berjamaah di ruangan tertentu dan di sana banyak dicadangkan mukena. Ya Tuhan, aku gugup. Tolong, batin Valen. Dia mencoba memasukkan kakinya ke dalam hingga tak sadar seluruh tubuhnya sudah masuk dan berjalan lebih dalam menyusuri tempat itu. Perkenalkan, aku Valen. Ucap Valen pelan. Cih, bodoh, bukan begitu caranya. Valen kesal dengan ucapannya tadi. Apa jujur saja pada Vano agar dia mengajarkanku? Tidak, aku belum siap. Valen berjalan menuju tempat mukena lalu mengambil satu dan memakainya. Wajah cantiknya terlihat 1000 kali lipat lebih cantik dari biasanya ketika mengenakan pakaian sholat. Ya Allah, duduk saja tidak apa-apa ya. Valen tidak kuat berdiri terlalu lama. Ucap Valen seakan berbicara pada sahabatnya sendiri. Baru saja ingin membuka ponsel dan belajar bagaimana cara sholat yang benar, ada suara langkah kaki menuju ke tempatnya. Valen tentu peka dengan segala hal di sekelilingnya. Dan sekarang suara langkah kaki itu semakin mendekat dan berhenti tepat di belakang Valen. Zea, tumben sholat di sini. Ucap Vano lalu berjalan ke depan hingga membelakangi Valen. Vano tidak ingin melihat siapa karena sudah pasti itu Zea. Vano melakukan sholat duha yang ia lakukan tidak selalu setiap hari, melainkan beberapa kali dalam satu minggu dan hari ini memang sudah jadwalnya. Selesai sholat duha, Vano berdoa terlebih dahulu, mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya pada Tuhan karena telah membuatnya kuat melewati masa-masa sulit dan telah menyelamatkan Valen tentunya. Amin. Vano mengusap wajahnya lalu berdiri dan memutar arah. Sempat Vano tidak terlalu memperhatikan orang yang ia maksud adalah Zea. Namun anehnya, kenapa ponsel milik Vano ada di tangan gadis itu? Zea, ponsel kakak, kenapa ada padamu? Tanya Vano bingung. Valen menutup wajahnya dengan tangan agar tidak terlihat oleh Vano. Zea, kau Zea atau... Vano kesal dengan pikiran kotornya, tapi ia semakin ragu karena jari-jari Zea kosong tanpa cincin pernikahan. Seingatnya, cincin pernikahan Zea masih tetap ada. Vano berjalan dan merebut ponselnya sedikit kasar. Matanya hampir keluar melihat Valen sedang mengenakan pakaian sholat. Ia tidak marah, tapi ia terkejut melihat kecantikan luar biasa di depannya. Valen? Vano sampai mendudukkan diri yang tadinya hanya berjongkok biasa. Valen menepuk keningnya lalu ingin berdiri untuk meninggalkan Vano. Karena jujur di hatinya, Valen belum siap menceritakan segalanya. Vano masih dengan sejuta kekagumannya, mencoba untuk menghentikan Valen sebisanya. Kau, Valen? Tanya Vano. Valen menundukkan kepalanya mengiyakan pertanyaan Vano dengan pelan. Vano ingin menangis, tapi air matanya tertahan. Dia ingin bahagia, namun hatinya berkata jangan tersenyum. Vano hanya bisa membuat ekspresi itu-itu saja untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya saat ini melihat Valen mengenakan mukena. Kenapa? Apa itu sebabnya Pian menemukanmu di depan masjid? Valen kembali mengangguk. Vano semakin lemas, dia yakin ini hanya bagian dari mimpinya. Tapi itu terasa sangat nyata. Kenapa tidak bicara padaku waktu itu? Aku akan mengantarmu waktu itu juga. Dan kenapa kau menulis surat aneh-aneh itu? Ujar Vano masih tetap menghalangi Valen untuk pergi. Surat? Surat apa? Tanya Valen bingung. Surat yang kau tulis sebelum pergi. Jawab Vano. Kenapa harus menulis surat? Aku tidak pernah berniat pergi darimu. Hanya saja setelah sadar aku perlu membuktikan cintaku padamu. Tapi ternyata rencanaku tidak semulus itu. Rencanamu sangat mulus. Batin Valen.
Seandainya saja Valen adalah istrinya, mungkin Vano sudah memeluknya sangat erat. Bahagia luar biasa yang dirasakan Vano saat ini tidak ada yang bisa membandingkannya. Air matanya tiba-tiba jatuh di depan Valen. Mungkin baru kali ini gadis itu melihat Vano mengeluarkan air mata di saat ia benar-benar sadar sepenuhnya. Tapi aku takut, ucap Valen menjauhkan dirinya dari Vano. Takut kenapa? Aku belum pernah melakukan sholat setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita akan belajar bersama. Kau tidak marah? Kenapa marah? Aku sangat bahagia, Valen. Rasanya aku ingin menikahimu detik ini juga. Jawab Vano dengan ekspresi tak terbacanya. Karena merasa ini perlu untuk dipublis di keluarganya, Vano memutuskan untuk mengumpulkan semua di ruang atas agar Valen tidak perlu turun ke bawah. Bisa tidak, jangan membuat ulah. Kau pikir aku tidak lelah dengan tingkahmu? Ucap Vino kesal. Maaf semuanya, telah mengganggu waktu kalian. Tapi ada yang ingin kusampaikan dan mungkin ini sudah cukup lama aku menunggu. Tutur Vano mengabaikan kekesalan adiknya. Menyampaikan apa sayang? Tanya Vira. Sebelum menjawab, Vano menatap Valen terlebih dahulu diiringi senyum manis dan hangat. Ini kabar yang sangat amat membuatku bahagia. Kenapa? Karena Valen ternyata sudah memutuskan untuk mengikuti Vano sebelum ia disandra. Tapi waktu belajarnya terbilang sia-sia akibat peristiwa itu. Jawab Vano. Semua bingung dengan penuturan Vano, walau memang arah pikiran mereka sudah mengarah ke sana. Boleh aku jujur? Saut Ethan yang duduk di atas sofa. Vano mengangguk sembari menatap Ethan sekilas. Aku tidak mengerti, mengikuti apa dan kenapa wajahmu seperti orang gila, senyum-senyum sendiri, ujar Ethan seperti orang kebingungan. Wajah Vano yang tadinya bahagia berubah datar karena perkataan teman sekaligus bawahannya itu. Tapi tidak heran jika Ethan belum paham karena hanya dia sendiri yang berbeda di tempat itu. Keluarga Salvatruca dan yang lainnya tidak pernah memaksa Ethan untuk mengikuti mereka. Ethan berjalan ke jalannya sendiri. Seperti yang kita ketahui, waktu itu Valen hilang di dekat masjid. Ternyata saat itu Valen ingin membuktikan bahwa dirinya benar-benar serius ingin menjalin hubungan denganku. Tutur Vano. Benarkah? Valen, sekarang kamu sudah menjadi bagian dari kita. Tanya Vira tak percaya sebegitu besarnya cinta mereka berdua hingga salah satunya berhasil ditarik ke jalan sang calon imam. Valen menundukkan kepalanya karena malu menatap sekeliling yang sedap menatapnya. Bella berdiri lalu mendekati Valen dan memeluknya sangat erat. Bella ingin menangis, tapi ia tahan agar Valen tidak tertekan. Benar, Umi. Tapi dia siapa? Tanya Valen bingung menunjuk Bella yang tetap memeluknya. Kau yakin tidak ingat dengannya? Saut Ethan santai. Valen menatap David lalu kembali pada Bella. Mungkin otaknya yang sedang error atau bagaimana, tapi sekelebat ingatan tiba-tiba muncul hingga Valen memijit pelipisnya. Hei, kamu baik-baik saja? Tanya Vano mendekati Valen karena khawatir. Merasa dirinya mengingat sesuatu, Valen langsung melepas pelukan Bella lalu menepis tangan Vano yang ingin menyentuhnya. Oke teman-teman, bab ini sudah selesai. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya.